Assalamualaikum teman-teman. Kuliah Pak Eko sebentar lagi dimulai ya. Jangan lupa persiapkan diri kalian. Semangat, Universitas Tekom kuliahnya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan bisnis startup, teman-teman. Kita sudah memasuki pertemuan ke-9 ya, setelah TS. Di pertemuan 9 ini nanti kita akan membahas tentang peran publikasi dalam bisnis startup ya. Namun sebelum kita belajar tentang materi hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga dilancarkan dalam menerima ilmu yang kita pelajari dan topik pada hari ini. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke ya, dalam sebuah bisnis, lagi kita hidup di era digital ya. Katanya orang bilang kita masuk di era bisnis 4.0, bahkan kita sudah sampai ke 5.0 menuju 5.1 atau 6.0. Kita setelah publikasi sendiri menjadi satu kebutuhan di dalam kehidupan manusia, apalagi di dalam sebuah bisnis ya. Anda setiap hari ya mungkin di media sosial mempublikasikan satu kegiatan yang Anda jalankan tiap harinya ya. Saya sedang makan, saya sedang pergi, saya sedang ngapel dan lain sebagainya ya. Padahal kegiatan publikasi ini sering dilakukan ya. Kita kadang nggak ngeh dari hal yang terkecil, dari manual ya. Misalnya kita lihat di kompleks teman-teman semua, setiap pagi ada ibu-ibu gerombol ya, misalnya dengan berbisik-bisik atau dengan lantang. Nah sebenarnya itu adalah mereka sedang mempublikasikan sesuatu ya, baik itu dirinya sendiri maupun orang lain. Nah itu adalah salah satu bagian dari sebuah publikasi ya, dari hal terkecil itu. Cuman bahasanya beda ya, kalau ibu-ibu yang gerombol mempublikasikan namanya adalah gosip kan, kegiatan yang sering kita lakukan, kita tahu istilahnya. Apalagi dalam sebuah bisnis, nah ini tentunya harus tentu harus selalu digosipkan, harus selalu dibicarakan. Kenapa? Agar masyarakat lebih mengerti dan mengerti keberadaan bisnis Anda. Ini ya, ini adalah tema tentang publikasi. Bagaimana peran publikasi di dalam startup. Namun sebelum kita membahas lebih jauh startup, kita harus ngerti dulu sebuah definisi atau pengertian dari publikasi sendiri itu apa ya. Publikasi ya, itu adalah sebuah proses atau sebuah kegiatan yang menyebarkan informasi, data, atau sebuah karya kepada masyarakat ya, atau ke khalayak secara luas. Tujuan utama publikasi adalah untuk membuat informasi menjadi tersedia ya, informasinya dapat diakses oleh orang banyak ya. Publikasi sendiri dapat dilakukan melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik, online,
maupun media sosial. Nah, ini bisa merupakan bisa juga ya, publikasi itu berupa buku, jurnal, artikel, atau dokumen resmi ya, serta penyebaran melalui situs web, blog, atau platform daring lainnya. Nah, apalagi nanti teman-teman ketika skripsi ya, ada tugas misalnya untuk mempublikasikan jurnal ilmiah, itu bisa dilakukan melalui jurnal-jurnal yang ada di kampus ya. Ini adalah macam publikasi atau dari sebuah publikasi. Nah, intinya menyebarkan luas sebuah informasi. Tentunya saya tidak ingin membahas lagi apa itu informasi ya, karena informasi sudah Anda dapatkan pada semester 1 atau 2. Nah, tadi ada publikasi, sekarang ada yang namanya sebuah publikasi digital. Publikasi digital itu apa? Ya, publikasi digital sendiri itu merujuk pada proses atau kegiatan menyebarkan informasi, karya, atau konten yang dilakukan secara elektronik, tentunya melalui berbagai platform digital. Ya. Nah, ini mencakup penggunaan teknologi ya, dan media digital untuk mempublikasikan serta mendistribusikan informasi kepada khalayak secara daring atau online. Dan pasarnya tidak hanya di daerah kita, pasarnya tidak ada di negara kita, tapi bahkan seluruh dunia melihat informasi yang kita sajikan, yang kita publish secara digital. Oke, ya, tugas teman-teman coba meresapi tadi pengertian dari publikasi ya, serta publikasi digital. Nah, publikasi digital ini adalah bagian dari pengertian publikasi. Kalau publikasi tadi kan pengertiannya secara luas ya, terus kita breakdown lagi, kita bahas mengenai publikasi digital. Oke, semoga dipahami. Nah, publikasi digital ini dapat berupa apa saja? Yang pertama, ada yang namanya konten online ya, termasuk artikel, blogspot ya, video, podcast, dan lainnya yang dipublikasikan melalui sebuah situs web. Ya. Terus yang kedua ada yang namanya e-book. Kalau dulu buku mungkin sering dicetak berlembar-lembar dengan biaya yang sangat besar. Nah, di era digital ini ada sebuah teknologi di mana buku itu dibuat elektronik ya. E-book sendiri itu adalah buku elektronik yang dapat diunduh, diakses melalui perangkat elektronik seperti tablet, ya, e-reader, atau sebuah komputer. Yang ketiga adalah jurnal elektronik, di mana publikasi ilmiah yang tersedia secara online dalam bentuk artikel atau jurnal akademis. Yang keempat ada yang namanya dokumen resmi digital, termasuk dokumen pemerintah, laporan perusahaan, atau materi yang diterbitkan secara resmi di dalam sebuah format digital. Yang kelima, ada yang namanya medsos atau media sosial. Nah, ini saya yakin, seyakin-yakinnya teman-teman sudah memiliki media sosial semua. Ya, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, ya, like ID, ya, TikTok, ya, dimana platform-platform ini
dapat digunakan untuk mempublikasi konten melalui bentuk gambar, video, dan teks. Kira-kira adakah yang nggak memiliki medsos? Pasti nggak ada. Semua pasti punya. Ini adalah jenis dari publikasi digital. Nah, publikasi digital ini memanfaatkan teknologi untuk mencapai audiens yang lebih luas, ya, secara instan dan memungkinkan akses yang sangat mudah terhadap informasi dari berbagai perangkat elektronik yang terhubung ke internet. Ya, ini telah mengubah cara tradisional menjadi lebih fleksibel, yang lebih besar pembacanya serta audiennya. Kalau gosip tadi mungkin hanya lingkupnya hanya 5 sampai 10 nggak mungkin ya, tak 10 lah ibu-ibu ya. Kalau rapat atau kumpulan ya paling di 20-50. Nah ini ketika kita sudah bermain di media sosial, lingkupnya luas. Nah, dengan adanya media sosial ini, saya berharap teman-teman lebih bijak dalam penggunaan atau dalam bermedia sosial. Gunakanlah untuk yang baik-baik, ya. Contohnya adalah untuk publikasi bisnis kita, mengenalkan bagaimana ya, bagaimana istilahnya bisnis kita atau usaha kita dikenal oleh masyarakat secara luas, bahkan sampai ke luar negeri. Ya, misalnya Anda punya usaha nih, jualan jus atau minuman herbal yang dibuat dari bahan-bahan alami yang fungsinya adalah untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, ini jika tidak Anda pasarkan menggunakan media sosial, ya lingkupnya mungkin hanya di sekitar saja. Tapi misalnya ketika sudah dipublish melalui Facebook, WA, Instagram, Telegram, dan lain sebagainya, bisa jadi minuman kesehatan herbal ini nanti bisa diekspor ke luar negeri, ya. Atau mungkin nanti kita ekspor bahannya saja, bahan mentahnya, terus nanti ditulis cara pembuatannya seperti apa. Ini contohnya adalah minuman herbal kesehatan, ya. Ini harus kita publish sebagai salah satu usaha. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana sih strategi publikasi ketika kita menggunakan sebuah media sosial dan konten publikasi itu sendiri? Yang pertama, media sosial adalah sebagai alat utama, ya, memilih platform yang tepat sesuai dengan target audiens sangat penting dalam konten publikasi bagi bisnis startup. Ya, ini adalah strategi kunci. Karena apa? Karena akan memastikan bahwa konten yang akan Anda sajikan, ya, tepat sesuai dengan audiens. Ya, oke, saya pengen membuat satu startup apa ya istilahnya, cari jodoh. Nah, ini Anda harus memilah di mana saya akan mengiklankan atau menyajikan informasi tentang bisnis
media sosial yang hanya cari jodoh, ya, apakah ke TikTok, apakah ke IG, apakah ke Instagram, terus nanti grupnya di apa saja. Nah, ini harus kita sesuaikan, ya. Bahkan dulu ketika saya di semester awal, ya, saya selalu menyajikan teman-teman untuk membuat sebuah analisa menggunakan Google Analisa, bagaimana kita memilih bahasa yang menarik agar konten yang kita sajikan tepat sasaran. Ya, misalnya ada jualan jamu kuat, ya berarti nanti audiennya, sasarannya adalah mereka yang membutuhkan jamu kuat. Jangan ditampilkan ke grup ibu-ibu misalnya, ya kuat apa sih ya, kuat masak. Jangan ditampilkan ke anak-anak, ya. Jangan ditampilkan ke yang umur 70 ke atas. Nah, ini pemilahan media sosial ini sangat penting karena apa? Ini sebagai ujung tombak di mana bisnis kita nanti dikenal sesuai dengan target. Gitu. Ya. Yang kedua, langkah-langkah yang dapat membantu dalam memilih platform yang tepat. Yang pertama, Anda atau kita harus memahami profil audiens. Ya, jadi kita lihat dulu profilnya, audiennya tadi sudah saya sampaikan. Kira-kira misalnya saya membuka sampel satu akun sosial punyanya Pak Nuris. Nah, Anda lihat Pak Nuris ini hobinya apa? Ya, Anda lihat story-nya tentang apa? Oh, ternyata Pak Nuris ini adalah hobinya tentang otomotif, suka ngotak-ngatik kendaraan dan lain sebagainya. Nah, di situ kesempatan Anda menawarkan ke Pak Nuris tentang apa? Tentang peralatan otomotif misalnya, jual obeng dan lain sebagainya, jual baut dan lain sebagainya yang berhubungan dengan otomotif. Ya. Pahami dulu siapa target atau audiens Anda, usianya berapa, minatnya apa, profesinya, ya, platform yang sering digunakan. Oh, Pak Nuris ini sering menggunakan Facebook. Nah, maka nanti ada tepat pasang iklan Anda atau menawarkan bisnis Anda di platform yang sering digunakan Pak Nuris. Lakukan riset, lakukan survei. Untuk apa? Untuk memahami platform apa yang digunakan secara aktif oleh audiens Anda. Ini ya, penting. Yang pertama, pahami profil. Oke, selanjutnya apa? Setelah kita paham profil audiens, kenali kekuatan di setiap platform. Setiap platform yang ada, baik itu Instagram, Facebook, TikTok, ya, itu memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, link ID itu lebih cocok untuk network, untuk bisnis. Sementara Instagram, TikTok itu fokus pada sebuah konten visual. Tinjau statistik, ya, statistik dan data pengguna. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk memahami demografis pengguna di platform tersebut. Nah, biar kita tidak salah. Nah, nanti kita nawarin bisnis kita di platform yang salah itu percuma. Ya, ada jualan ikan, cuma tawari ternyata orang-orang yang alergi ikan, muspro, ada guna.
Yang ketiga apa? Sesuaikan konten dengan platform. Oh, TikTok ini kontennya seperti ini. Nah, nanti Anda mengenalkan bisnis jangan langsung ini minumlah minuman herbal bla 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 bla. Seperti itu. Ya. Anda buat satu konten yang menarik, lagi bisa olahraga atau lagi santai, terus di situ ada minuman herbal di tangan, diminum terus segar, ya, menyehatkan dan lain sebagainya. Di konsep sesuai dengan platform. Jangan disamakan semua, ada di Facebook seperti ini, di TikTok seperti ini, di Instagram seperti ini. Di like it, nah, di link ID itu nanti juga Anda tidak akan dilihat, tidak akan dilirik kalau konsepnya seperti itu. Karena link ID itu konsepnya adalah platform digital yang digunakan untuk bisnis, biasanya di situ untuk orang cari kerja, cari karyawan dan lain sebagainya. Yang keempat apa? Uji dan evaluasi. Selalu lakukan evaluasi, review. Oh, kurangnya apa? Oh, kok bisa begitu? Oh, harusnya bagaimana? Nah, ini ya, uji dan evaluasi. Jika sudah semua, yang terakhir apa? Konsisten. Ya. Serta adaptasi. Pertahankan konsistensi dalam publikasi konten. Namun jangan pernah ragu untuk beradaptasi, ya, dengan perubahan yang ada, dengan tren yang ada. Kalau Anda tidak mau mengikuti tren yang ada, maka Anda akan tergerus zaman. Oke, sampai sini dapat dipahami. Nah, misalnya untuk bisnis startup dengan target audiens yang lebih efektif, yang lebih muda dan lebih aktif di media sosial. Nah, platform yang Anda gunakan apa? Instagram, TikTok, Twitter. Nah, tapi ketika target audiensnya lebih terkait pada profesional atau bisnis, ya, mungkin LinkedIn adalah platform yang tepat. Ya, jadi pemilihan platform yang tepat sangat penting dalam strategi publikasi startup. Karena apa? Karena akan memungkinkan startup tersebut lebih maksimal. Maksimal apa? Jangkauannya, interaksinya, konversi dari audiens yang dituju. Dan pada gilirannya Anda akan dapat mendukung pertumbuhan bisnis dan kesuksesan startup yang sudah kita bangun. Ya. Yang kedua, kita akan membahas tentang konsistensi interaksi dan pemahaman tentang algoritma. Yang dimaksud dengan konsistensi itu apa? Ya, konsisten. Ya, konsisten. Misalnya Anda ngomong kalau produk herbal ini rasanya enak, ya, terbuat dari jeruk lemon, serai dan gula batu, ya Anda harus konsisten ngomongnya tentang jeruk lemon, serai dan gula batu. Jangan ngomong yang lainnya. Ya, dari herbal terbuat dari apa yang selain ini. Nah, ini namanya. Yang pertama ada yang namanya branding konsisten. Memastikan bahwa konten yang dipublikasikan memiliki konsistensi dalam pesan, gaya, dan nilai-nilai merek. Ini membantu audiens, ya, dalam mengidentifikasi produk yang Anda buat. Jadi ketika nanti misalnya karena Anda konsisten seperti itu, ya, oh, begitu lihat botolnya, orang akan tahu, wah, ini adalah minuman kesehatan herbal. Dari jauh pun ketika melihat gayanya, botolnya, misalnya warnanya dan tulisannya, orang akan sudah bisa nebak, oh, ini mesti
minuman kesehatan. Nah, ini tujuannya ya, sehingga nah, kayak kalau iklan-iklan yang sudah ada kan paling teman-teman juga sudah tahu kan, hanya kalimat yang mendeskripsikan pun teman-teman juga sudah paham bahwa produk yang disebut adalah produk A nih ya. Terus yang kedua apa? Jadwalkan publikasi yang konsisten. Anda jadwalkan misalnya tiap hari jam 3 di Facebook itu ada kok schedule untuk mempublikasikan konten ya. Kita siapkan dulu desainnya, kalimatnya. Di Facebook kan itu ada untuk 30 hari ke depan ya, bahkan untuk setahun. Dan nanti setiap hari perayaan Anda ucapkan selamat dengan kalimat seperti ini nih, terjadwal ya, branding oke, dijadwalkan. Terus selanjutnya ada yang namanya interaksi ya. Bagian-bagian dari interaksi itu apa saja? Yang pertama ada yang namanya responsif terhadap interaksi, merespon komentar, pertanyaan atau umpan balik yang ada. Anda jangan balas respon, jangan males balas komentar, jangan males balas respon. Merespon sesuatu dari klien, dari audiens itu sangat penting. Kalau hanya Anda like, kalau hanya sekedar like saja komentarnya ya, syukur-syukur direspon, dijawab pertanyaannya. Nah ini akan menunjukkan bahwa user ini akan, oh ya ini orangnya adalah responsif, usahanya ini benar nih, saya tanya langsung dia jawab. Ketika saya tanya apakah jeruk lemonnya ini nanam sendiri atau beli di orang lain, dia langsung jawab ya. Ketika nanti serai sudah habis di dunia, penggantinya apa, dia jawab. Walaupun pertanyaan user itu kadang konyol, kita selalu respon. Nih yang kedua apa? Mendorong keterlibatan ya, balik, umpan balik. Anda yang tanya ya, misalnya Anda menjelaskan, dia tanya nih, jeruk lemonnya tanam sendiri atau pulaan atau beli, terus ada jawab, jeruk lemonnya kita tanam sendiri Kak, di hektar, di tanah yang luasnya 50 hektar. Nah, apakah kakak tertarik misalnya untuk investasi, apakah kakak tertarik untuk beli lemonnya mungkin. Nah itu mendorong keterlibatan audiens. Nanti akan jawab lagi dan endingnya cepat. Ini yang kita harapkan itu. Atau bahkan mungkin Anda membuat sebuah pertanyaan ya, kira-kira produk apa yang perlu saya launching ya setelah herbal, misalnya apa ya, jus lemon, jus apa misalnya. Nah ini memancing audiens untuk merespon. Ini juga penting karena kita melibatkan audiens. Ini pentingnya sebuah interaksi. Yang ketiga, pemahaman tentang algoritma. Setiap platform itu memiliki algoritma yang menentukan bagaimana konten dipresentasikan kepada audiens. Memahami cara kerja algoritma ini akan sangat membantu kita dalam mengoptimalkan sebuah konten. Agar apa? Agar lebih banyak dipromosikan oleh platform di mana kita menyajikan konten kita tersebut. Setelah memahami apa, kita sesuaikan ya strategi dan algoritmanya, beradaptasi dengan perubahan algoritma. Ini adalah sangat penting. Misalnya
jika algoritma mengutamakan konten video, teman-teman harus mengonsep pola bagaimana cara membuat sebuah video. Jangan hanya main di tag. Nah, jadi masukkanlah lebih banyak video ke dalam strategi publikasi Anda. Nah, ini bisa menjadi langkah yang sangat cerdas. Nih, ya. Jadi dalam konteks bisnis startup ini sangat penting. Nah, karena apa? Karena dapat membantu startup membangun kesadaran merek, melibatkan audiens lebih tinggi, serta mencapai target pasar yang diinginkan. Dengan konsistensi yang baik, interaksi yang aktif dengan audiens kita, dengan pasar kita, ya, dan penggunaan yang cerdas terhadap algoritma platform, ya, bisnis startup dapat mengoptimalkan strategi publikasi merek. Untuk apa? Untuk meningkatkan visibilitas, pertumbuhan, dan kesuksesan dalam jaringan digital. Ya, mungkin itu yang dapat kita bahas terkait dengan publikasi digital. Ya, bagaimana kita mempublikasikan bisnis kita ke halayak umum. Tentunya sangatlah penting sekali. Ya, semoga teman-teman dapat menerima materi dengan baik dan menjalankannya. Untuk apa? Untuk teman-teman yang sudah memiliki sebuah bisnis, ya, bagaimana the power of media, the power of publikasi dalam menentukan kesuksesan bisnis teman-teman semua. Jadi itu untuk materi kita pada pembahasan tentang publikasi dalam sebuah bisnis startup. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan sebagai media referensi kita dalam membangun sebuah bisnis. Semoga sukses, sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.